Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Syukri, NIM 3 digit terakhir saya 068. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Masif Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas praktikum sistem embedded saya yang bertemakan RTOS atau Real Time Operating System. Nah, pengertian dari RTOS dan Real Time System. Untuk Real Time Operating System adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk menangani tugas-tugas dengan batasan waktu yang ketat dan deterministik. Lalu RTOS menjamin bahwa setiap proses akan dieksekusi dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Real-time system merupakan sistem yang memberikan respon terhadap input dalam waktu yang dapat diprediksi dan konsisten. Karakteristik utamanya meliputi determinisme waktu, keandalan tinggi, dan kemampuan multitasking. Pada sistem embedded seperti STM32 dan ESP32. RTOS memungkinkan pengelolaan berbagai tugas secara efisien dan terstruktur. Lalu perbedaan sistem dengan RTOS dan tanpa RTOS. Sistem dengan RTOS, sistem berbasis RTOS menggunakan arsitektur multitasking di mana setiap fungsi dipisahkan menjadi task independen yang dikelola oleh schedule. Manajemen task dilakukan secara otomatis berdasarkan prioritas dan mekanisme preemptive. Efisiensi eksekusi lebih optimal karena schedule mengalokasikan waktu CPU secara dinamis kepada task yang membutuhkan. Kompleksitas pengembangan lebih terstruktur dan modular, memudahkan penambahan fitur tanpa mengganggu teks yang sudah ada. Lalu, sistem tanpa RTOS atau bare metal. Sistem bare metal menggunakan arsitektur loop tunggal atau super loop, di mana seluruh proses dijalankan secara sekuensial dalam satu loop utama. Manajemen teks dilakukan secara manual dengan polling atau interrupt sederhana. Efisiensi eksekusi bergantung pada urutan kode, sehingga teks dengan waktu eksekusi lama dapat menghambat teks lainnya. Kompleksitas pengembangan relatif rendah untuk aplikasi sederhana, namun meningkat drastis seiring bertambahnya fitur sistem. Lalu konsep dasar RTOS. Yang pertama ada schedule, itu komponen inti yang mengatur eksekusi teks berdasarkan algoritma penjadwalan tertentu. Yang kedua ada task dan multitasking. Itu unit kerja independen yang dapat berjalan secara paralel dalam satu sistem. Lalu prioritas dan preemption. Itu mekanisme pemberian tingkat kepentingan teks untuk menentukan urutan eksekusi. Lalu selanjutnya ada delay dan sinkronisasi, yaitu pengaturan waktu tunda dan koordinasi antar teks agar berjalan harmonis. Mekanisme sinkronisasi. Yang pertama itu ada semaphore atau mekanisme sinkronisasi yang mengatur koordinasi akses antar teks. Semaphore bekerja seperti sinyal yang memberitahu task kapan boleh mengakses resource tertentu. Lalu, MUTEX atau Mutual Exclusion adalah mekanisme proteksi resource yang memastikan hanya satu task dapat mengakses resource kritis pada satu waktu, mencegah race condition dan data corruption. Lalu, QEW adalah struktur data FIFO untuk komunikasi antar task. QEW memungkinkan task mengirim dan menerima data secara aman, tanpa konflik. Sangat berguna untuk transfer informasi sensor. Lalu ada event adalah mekanisme notifikasi sistem yang memungkinkan task
menunggu kondisi tertentu terjadi. Event efisien untuk sinkronisasi berbasis kondisi tanpa polling berlebihan. Kelebihan dan kekurangan RTOS. Untuk kelebihannya, RTOS mencakup kemampuan respon real-time yang terjamin untuk aplikasi kritis waktu. Multitasking yang efisien memungkinkan beberapa proses berjalan bersama tanpa konflik. Modularitas tinggi mempermudah pengembangan dan pemeliharaan kode karena setiap teks dapat dikembangkan secara independen. Untuk kekurangannya, RTOS meliputi overhead memori yang lebih besar karena kernel dan manajemen taks membutuhkan ruang penyimpanan tambahan. Kompleksitas debugging meningkat karena perilaku sistem yang non-deterministik akibat multitasking. Learning curve yang cukup tinggi bagi pengembang pemula dalam memahami konsep scheduling dan sinkronisasi. Selanjutnya, karakteristik RTOS pada platform. RTOS pada STM32 atau Free RTOS plus STM-SIS RTOS. STM32 menggunakan Free RTOS yang terintegrasi melalui lapisan CMSIS RTOS. Menyediakan API standar untuk portabilitas kode. Integrasi dengan HAL atau Hardware Abstraction Layer memudahkan konfigurasi peripheral. Mendukung berbagai varian microcontroller dengan arsitektur ARM Cortex-M yang efisien untuk aplikasi real-time dengan konsumsi daya rendah. Lalu RTOS pada ESP32 itu ESP IDF Free RTOS. ESP32 menggunakan Free RTOS yang dimodifikasi dalam framework ESP IDF dengan dukungan arsitektur dual core. Scheduler dapat mendistribusikan teks ke kedua core secara paralel, terintegrasi dengan Wi-Fi dan Bluetooth stack, memungkinkan teks komunikasi nirkabel berjalan bersamaan dengan teks aplikasi tanpa mengganggu responsivitas sistem. Lalu untuk implementasi praktikumnya, yang pertama yaitu saya di LED output dan sensor. Yang pertama ini LED output. LED berfungsi sebagai indikator status sistem. Taks ini memiliki prioritas lebih rendah karena sifatnya hanya menampilkan informasi visual kepada pengguna. Lalu untuk taks yang kedua, sensor sebagai input. Sensor bertugas membaca data dari lingkungan secara periodik. Taks ini memiliki prioritas lebih tinggi karena data sensor bersifat time kritikal dan harus diproses segera. Untuk pembagian prioritas, taks sensor diberi prioritas lebih tinggi karena memproses data real time. Taks LED prioritas lebih rendah. Scheduler mengalokasikan CPU berdasarkan prioritas ini. Soal kerja paralel, kedua taks berjalan bergantian diatur scheduler. Saat taks sensor delay, CPU dialihkan ke taks LED. Mekanisme ini memastikan sistem responsif dan efisien. Nah, berikut untuk video implementasinya. Nah, berikut adalah program menggunakan microcontroller ISP yang sudah saya gunakan, yang sudah saya buat. Di sini saya buka readme terlebih dahulu untuk tahap-tahap yang harus kita lakukan. Ini free RTOS ISP, LED dan DHT sensor. Task 1 itu kontrol LED blinking setiap 1 detik. Untuk task 2 baca sensor suhu dan kelembapan DHT 22 setiap 2 detik. Jadi ini nanti ada 2 teks. Nah, konfigurasi hardware-nya untuk komponen LED itu GPIO 5. Lalu untuk sensor DHT datanya di GPIO 4. Selanjutnya untuk di bagian program, nah ini
menggunakan dua library, include Arduino Dota dan DHT Dota. Lalu konfigurasi pin LED di pin 5 tadi sesuai dan DHT di pin 4. Ini tipe DHT yang saya gunakan DHT 22. Lalu inisialisasi DHT itu DHT pin dan DHT tipe. Nah, nanti ini program while loop-nya LED on menampilkan teks serialnya LED teks 1, LED on dan kondisi off-nya. Lalu teks 2 ini DHT sensor, di sini programnya. Nah, ini nanti ada nanti di program ini akan mengecek pembacaannya. Jika DHT ada yang rusak, nanti akan memberikan notif akan membaca sensor DHT. Jika DHT dapat bekerja, nanti akan menampilkan nilai suhu dan kelembapan. Ini untuk DHT delaynya 2 detik. Ini nanti setupnya saya inisialisasi di serial. Serial monitor. Nah, selanjutnya program ketika di run. Berikut program yang sudah saya jelaskan tadi. Ini jika ini kita upload. Nah, kita tunggu sampai selesai. Dan jika sudah sukses, nanti otomatis kebuka ke serial monitor. Dan ini untuk konfigurasi dari hardware yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini LED blink 1 detik, lalu sensor akan untuk sensor DHT 2 detik. Jadi sesuai dengan prinsip FreeRTOS, ini konfigurasi dapat berjalan bersama, membaca dua aktuator dan membaca dua data dari sensor DHT dan kondisi LED di serial monitor. Di sini adalah program untuk implementasi menggunakan microcontroller STM32. Nah, di sini ada input library. Yang pertama-tama ada Arduino Data, itu dasar Arduino yang digunakan. Lalu library FreeRTOS untuk STM32 dan library sensor DHT. Lalu di sini untuk pin LED yang digunakan yaitu PA1 dan pin DHT22 yang digunakan itu untuk LED PA5, untuk DHT pin PA1. Lalu untuk konteks unit DHT tipe ini untuk tipe sensor DHT yang digunakan yaitu DHT22. Dan di sini untuk inisialisasi objek sensor DHT. Ini program ini untuk menjalankan setiap pembacaan sensornya. Ini untuk LED setiap 1 detik dan ini DHT untuk 2 detik. Task 1 ini task untuk mengaktifkan LED dan ini untuk void PV parameter untuk parameter tidak digunakan. Nah, jadi untuk nyala LED nanti tuliskan status LED 1 on. Jika LED off, nanti ada status kesadarannya LED off. Dan selanjutnya di sini ada loop untuk DHT dua-duanya. Jika sensor DHT gagal membaca sensor atau DHT-nya rusak, maka akan tuliskan info error DHT red violet. Nah, jika berhasil nanti akan menampilkan tabel kelembapan dan temperatur suhu.
Ini DAT periode tunda sebelum membaca lagi. Nah, berikut program yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah video implementasinya. Ini tinggal kita upload saja. Jadi berikut adalah program dari praktikum FreeRTOS, yaitu mengakses dua hardware, yang pertama LED dan kedua sensor DHT22. Nah, berikut untuk program yang sudah saya buat. Untuk wiringnya, LED 1 itu di pin 5 dan sensor DHT di pin PA1. Lalu nanti outputnya akan tampil seperti ini: teks 1 LED on dan teks kondisi LED off. Lalu teks 2 akan menampilkan humidity dan temperatur. Jadi ini untuk interval waktunya. Untuk LED itu per 1 detik untuk update datanya. Untuk sensor DHT periodenya per 2 detik. Ini untuk program yang sudah saya buat. Jadi teman-teman dapat membuat masing-masing atau merubah output dengan sesuai yang diinginkan dengan bantuan ROM IA yang ada pada VS Code-nya. Nah, selanjutnya coba kita upload program. Ini untuk wiring hardware. Nah, ini sudah sukses dan ini LED sudah menyala dengan interval 1 detik, dan di samping sini ada sensor DHT22 nya dan microcontroller. Yang saya gunakan di sini adalah STM32 dengan jenis F103J8T6. Ini untuk upload program saya menggunakan ST-Link, dan untuk membaca serial monitor dari ESP32 ini saya menggunakan tambahan komunikasi FTDI. Ini FTDI komunikasinya RxTX, saya digunakan di PA9 dan PA10. Lalu kita coba lihat serial monitornya. Nah, ini teks 1 menampilkan kondisi LED off, on. Teks 2 humidity dari sensor DHT22 tersebut. Jadi modul praktikum dari FreeRTOS saya sudah dapat berjalan dengan baik. Nah, alur kerja scheduler. Scheduler merupakan komponen inti RTOS yang mengatur eksekusi taks berdasarkan prioritas. Grafik menunjukkan distribusi waktu eksekusi. Taks LED prioritas tinggi mendapatkan alokasi waktu lebih konsisten, sedangkan taks sensor prioritas menengah dieksekusi saat taks LED dalam kondisi delay. Prime time scheduling memungkinkan taks prioritas tinggi menginterupsi taks prioritas rendah, sementara time slicing membagi waktu CPU secara adil antar taks dengan prioritas sama. Nah, selanjutnya faktor performa RTOS. Diagram di samping ini menunjukkan distribusi pengaruh faktor terhadap performa RTOS. Manajemen memori 25%, mencakup alokasi stack dan IMAP untuk setiap teks. Waktu efisien, waktu eksekusi 20%, dipengaruhi oleh kompleksitas algoritma dan frekuensi GPU.
Sinkronisasi data 20% melibatkan overhead, semaphore, dan mutex. Manajemen teks. Untuk manajemen teks 20% terkait konteks, switching, dan prioritas. Faktor lainnya 15% meliputi interrupt latency dan konfigurasi hardware. Optimalisasi keseluruhan faktor ini sangat penting untuk sistem embedded dan yang efisien. Ini lalu kesimpulan dari praktikum ini. Praktikum implementasi RTOS pada STM32 dan ISP berhasil mendemonstrasikan multitasking efektif antar teks LED dan teks sensor. Schedule berhasil mengatur eksekusi paralel dengan prioritas tepat, di mana teks sensor memperoleh prioritas lebih tinggi untuk responsivitas input. Penggunaan semaphore dan QE memastikan sinkronisasi data tanpa konflik. Analisis menunjukkan bahwa manajemen memori, waktu eksekusi taks, dan pengaturan delay sangat mempengaruhi performa sistem. Rekomendasi optimasi meliputi alokasi taks yang efisien dan pemilihan prioritas berdasarkan urgensi taks. Pembelajaran utama RTOS memberikan struktur terorganisir untuk sistem embedded kompleks dengan keandalan yang tinggi. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.